Pemirsa, mulai hari ini masyarakat di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi sudah bisa menikmati layanan LRT. Panglima TNI dan Kapolri mengikuti bakti kesehatan dan bakti sosial 34 tahun Altar 89. Aksi heroik Kapolsek Nagrek Polres Sukabumi selamatkan balita di tengah kerumunan massa mendapat apresiasi Kapolres Sukabumi. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Senin 28 Agustus 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Lydia Rotin Sulu, inilah Presisi Siang selengkapnya. Pemirsa, mulai hari ini masyarakat di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi sudah bisa menikmati Light Rail Transit atau Lintas Raya Terpadu LRT setelah diresmikan pagi ini oleh Presiden Joko Widodo. Selama bulan September 2023, masyarakat dapat menikmati layanan LRT dengan tarif promo mulai dari harga Rp5.000 untuk jarak dekat dan Rp20.000 untuk jarak paling jauh. Presiden Joko Widodo meresmikan Light Rail Transit atau Lintas Raya Terpadu LRT terintegrasi Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi atau Jabodebek di stasiun LRT Cawang, Jakarta pada hari Senin 28 Agustus 2023. Presiden mengharapkan keberadaan jalur LRT sepanjang 41,2 km yang dibangun dengan anggaran 32,6 triliun ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Bapak Ibu sekalian, kita tahu DKI Jakarta ini selalu masuk dalam 10 kota yang termacet di dunia. Kita selalu masuk sebagai 10 besar kota yang termacet di dunia. Setiap hari masuk 996.000 kendaraan ke Jakarta setiap harinya. Oleh sebab itu, macet, polusi, juga selalu ada di Jakarta. Oleh sebab itu, kenapa dibangun MRT, LRT, KRL, Transjakarta, BRT, kereta bandara, agar masyarakat kita semua beralih dari transportasi pribadi ke transportasi massal. Memang tidak mudah. Sebagai contoh MRT, meskipun setiap hari saya lihat penuh, tetapi kapasitas yang kita inginkan setiap hari 180.000 penumpang. Dan hari ini masih 80.000, masih ada kapasitas yang belum penuh terisi. Dan hari ini alhamdulillah LRT juga sudah siap dioperasikan. Baik yang dari Harjamukti di Cibubur dan dari Bekasi ke Jakarta sepanjang 41,2 km dan menghabiskan anggaran 32,6 triliun rupiah. Kita harapkan masyarakat berbondong-bondong beralih ke LRT, baik yang dari
Cibubur dan sekitarnya maupun Bekasi dan sekitarnya, sehingga kemacetan di jalan bisa kita hindari dan juga polusi bisa kita kurangi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan kereta api ringan LRT terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai memberikan sambutan, Presiden melakukan tap-in kartu elektronik sebagai tanda peresmian pengoperasian LRT. Sebelum peresmian, Presiden didampingi Ibu Riana Joko Widodo menjajal LRT dari Stasiun Harjamukti menuju Stasiun Cawang. Selama bulan September 2023, masyarakat dapat menikmati layanan LRT dengan tarif promo, mulai dari harga Rp5.000 untuk jarak dekat dan Rp20.000 untuk jarak paling jauh. Sebagai salah satu kota terbesar di dunia, Jakarta memiliki masalah dalam mengatasi kemacetan. Dengan beroperasinya LRT terintegrasi Jabodebek ini, diharapkan semakin banyak warga yang beralih dari kendaraan pribadi ke moda transportasi umum. Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju Senin 28 Agustus 2023 ikut menjajal LRT terintegrasi bersama Presiden Joko Widodo sebelum peresmian. Menteri Keuangan Sri Mulyani yang ikut dalam rombongan berharap dengan beroperasinya LRT ini semakin banyak masyarakat yang beralih ke moda transportasi umum sehingga dapat mengurai kemacetan dan mengurangi polusi udara. Senang bahwa Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, semuanya sekarang sudah mulai makin terhubung ya dengan transportasi massal seperti LRT ini. Ini adalah bagian dari kita untuk bisa terus menjaga mobilitas masyarakat dengan berbagai infrastruktur yang dibangun dengan uang negara tentu. Dan BUMN seperti KAI, Inka ini semuanya berkolaborasi ADI untuk bisa membuat infrastruktur ini berjalan dan terbangun dengan baik. Kita mengharapkan dengan makin banyak masyarakat menggunakan fasilitas transportasi umum, tentu akan mengurangi juga mobilitas menggunakan mobil pribadi dan akan memperbaiki kualitas dari udara di daerah Jabodetabek. Ya, Jakarta sebagai metropolitan dengan penduduk yang sangat besar dan daerah sekitarnya ya, beberapa daerah Bogor, Tangerang, Bekasi yang semuanya memiliki kepadatan dan mobilitas penduduk yang sangat tinggi. Maka infrastruktur seperti transportasi massal itu menjadi suatu keharusan dan kebutuhan. APBN, keuangan negara terus akan mendukung dalam berbagai bentuk investasi, baik melalui BUMN seperti PT KAI maupun melalui transfer kepada pemerintah daerah dan juga bahkan kepada para pengguna karena tarifnya sering juga masih dalam tarif yang disubsidi. Saya berharap ini akan membuat Indonesia makin maju, namun juga pada saat yang sama juga kita jaga bersama. LRT ini dijalankan tanpa masinis. Sebelum diresmikan, LRT ini telah diuji beberapa kali untuk memastikan keselamatan penumpang. Kalau saya, ini sebuah kemajuan teknologi yang saya rasa masyarakat pasti sebagian masih deg-degan gitu. Tapi inilah yang kita harapkan, kenapa sejak kemarin kita ada sinkronisasi mengenai sistem supaya keselamatan penumpang menjadi prioritas. Dan ini teknologi yang saya rasa memang pada saat ini sudah mulai dijalankan tanpa masinis. Itu bukan berarti tidak aman ya. Dengan semakin banyaknya pilihan moda transportasi yang terjadwal, diharapkan masyarakat bisa mengatur waktu lebih efektif. Dan ini adalah satu inspirasi dari Pak Jokowi setelah MRT, LRT, nanti kereta cepat. Nah, bagi kami, insan transportasi ini sesuatu yang luar biasa. Karena angkutan massal itu adalah sesuatu yang memang membuat banyak hal. Satu, pasti lingkungan. Yang kedua, cepat, ramah, dan kita bisa memberikan harga yang murah. Nah, ini bisa menjadi contoh bahwa ini bisa dilakukan pada kota-kota yang lain. Satu pelajaran. Dan satu yang penting adalah ini budaya baru. Di mana kita menghargai waktu, ya. Lalu kita bersih, nggak boleh makan kalau ini budaya baru yang insya Allah ini bisa ditularkan dengan masyarakat.
LRT Jakarta Bogor Depok Bekasi memiliki kecepatan maksimal 80 km per jam. Penumpang bisa menjangkau tengah kota dari rute terjauh dengan waktu tempuh 40 menit. LRT Jabodebek terdiri dari 2 jalur, yakni jalur Cibubur Dukuh Atas dan jalur Bekasi Dukuh Atas. Jarak tempuh rute Cibubur adalah 24,3 km dan memiliki 12 stasiun pemberhentian, yaitu Stasiun Harjamukti, Stasiun Ciracas, Stasiun Kampung Rambutan, Stasiun Taman Mini Indonesia Indah, Stasiun LRT Cawang, Stasiun LRT Ciliwung, Stasiun LRT Cikoko, Stasiun LRT Pancoran, Stasiun LRT Kuningan, Stasiun LRT Rasuna Said, Stasiun LRT Setiabudi, dan Stasiun LRT Dukuh Atas. Sementara untuk rute Bekasi, jarak tempuhnya adalah 27,3 km dan melewati 14 stasiun pemberhentian, yaitu Stasiun LRT Jatimulya, Stasiun LRT Bekasi Barat, Stasiun LRT Cikunir 2, Stasiun LRT Cikunir 1, kemudian Stasiun LRT Jati Bening Baru, dan Stasiun LRT Halim, Stasiun LRT Cawang, Stasiun LRT Ciliwung, Stasiun LRT Cikoko, Stasiun LRT Pancoran, Stasiun LRT Kuningan, Stasiun LRT Rasuna Said, Stasiun LRT Setiabudi, dan Stasiun LRT Dukuh Atas. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.